sudah jadi seorang dokter gigi, kemudian kalian disuruh melihat di badan seseorang ya, korban atau apa gitu. Jadi orang ini ceritanya datang ke rumah sakit, kemudian eh, dia bilang kalau kena panci atau kena wajan. Nah, tetapi kalian karena sudah mendapatkan ilmu tentang bite mark, seharusnya tahu nih kalau ini bukan terkena wajan ya, wajan yang panas, tetapi ini adalah bite mark. Nah, kemudian ini kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Luka ketusuk atau apa nih? Kayak Kok tidak dicakar gitu, direspon? Dok. Apa-apa? Menurut saya kayak dicakar gitu, Dok. Kayak Baik, dicakar ya? Bisa jadi dicakar. Tapi bisa jadi juga mungkin digigit ya. Kira-kira gigi apa ini? Manusia atau hewan? dok. Hewan, Dok. Hewan. Nah, ini apa ini kira-kira? Kira-kira ini apaan ya? Luka apa ya? Wah, gigit. Luka gigit. Tahu dari mana? Itu di atas kayak ada gasnya intisor gitu, Dok. Ah, ya, oke. Kalau ini apa? Kalau itu kayak digigit ular, Dok. Digigit ular ya, karena bentuknya V ya. Kemudian ada semacam bekas taring. Dan kemungkinan ini juga bukan ular berbisa. Kalau ini, kira-kira apa nih? Ayo ini apa kuliah online ini pada tidur siang atau gimana nih? Ayo, Digigit juga, dok. digigit juga. Oke, ya kita mulai ya. Jadi bite mark adalah pola atau jejak yang dibuat oleh gigi pada suatu permukaan atau bahan. Sebagian besar bite mark melibatkan kontak antara gigi manusia dengan kulit, tetapi juga ada bite mark yang ditemukan pada benda lainnya. Makanya ini adalah pola atau jejak, ya. Jadi suatu pola, pola gigitan atau jejak gigitan yang dibuat oleh gigi pada suatu permukaan atau bahan. Jadi bisa jadi misalnya bahan makanan, ya, coklat, apel, pir yang dapat ditemukan di sekitar lokasi. Nah, menurut American Board of Forensic Odontology, ini merupakan luka pada kulit akibat kontak dengan gigi, dengan atau tanpa bibir atau lidah, yang memperlihatkan pola representatif dari struktur oral atau struktur mulut. Jadi ini merupakan bagian yang paling kontroversial dari odontologi forensik. Bahkan mungkin dalam seluruh bidang ilmu forensik adalah penggunaan bukti bite mark. Jadi gigitan sering terlibat dalam banyak kasus kejahatan kekerasan antar manusia ya, misalnya pada perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan dalam kasus pembunuhan. Nah, saat perkelahian fisik sering ditemukan cedera yang berpola, jadi ada polanya. Dan sebagian di antaranya dapat disebabkan oleh gigi. Nah, ini ada preliminary consideration ketika menganalisis bite mark ya. Jadi yang pertama, makanya tadi saya tanyakan, kira-kira ini luka disebabkan karena apa? Apakah itu bite mark atau bukan? Nah, kalau memang itu adalah bite mark, apakah ini disebabkan oleh gigi manusia? Iya, kalau misalnya gigi manusia. Kalau bukan gigi manusia,
Kalau memang itu adalah gigi manusia, apakah ada karakteristik yang khas dari pola tersebut? Nah, sekarang ini adalah kita akan mempelajari human bite mark atau bukan. Jadi ada beberapa macam karakteristik dari gigitan manusia ya. Jadi bekas gigitan manusia ditandai dengan ciri khas gigi, termasuk jika ada gigi tiruan. Jadi di pola tersebut pasti ada mungkin kalau gigi tiruan lepasan yang GTSL ya, gigi tiruan lepasan sebagian, mungkin ada cetakan klamernya mungkin di kulit yang di kulit tersebut ya, atau mungkin ciri-ciri yang dapat diamati pada luka tersebut cukup jelas sehingga penyebab lain dari pola luka tersebut dianggap tidak mungkin atau dapat disingkirkan. Polanya biasanya melengkung, berbentuk oval atau bulat dengan dua lengkung berlawanan, atas dan bawah. Nah, bisa jadi kalau misalnya gigi bawahnya sudah odontulus ya, rahang bawahnya sudah odontulus, ya hanya tercetak gigi atasnya saja. Jadi polanya pasti melengkung karena lengkung rahang kita kan melengkung. Bisa ada tanda individual seperti jejas gigi tertentu, abrasi atau luka robek. Kadang ada area memar di tengah bekas gigitan. Jadi selain digigit juga dihisap. Jadi sehingga ada area memar di tengahnya. Pada bekas gigitan manusia yang parah, jaringan atau material dari medium yang digigit, misalnya kulit tersebut, dapat tercabut secara paksa atau avulsi jaringan. Jadi jaringannya benar-benar terkoyak, tercabut. Tanda yang muncul mencerminkan permukaan gigi yang kontak, ukuran, bentuk, susunan, dan juga distribusi dari permukaan insisal dan oklusal, serta dapat pula termasuk permukaan lingual gigi anterior. Nah, tadi salah satu dari bekas gigitan yang saya tanyakan ya, yang terakhir, di slide yang terakhir, itu ada permukaan lingual dari gigi anterior atas. Beberapa bekas gigitan dapat menunjukkan gigi mana. Ya, jadi dapat menunjukkan ini adalah bekas dari insisif, canines, premolar, atau molar yang menyebabkan bekas tersebut. Karena bentuk bekasnya khas dan posisinya dapat dibandingkan dengan bekas gigi yang lainnya. Jadi kalau polanya itu adalah pola gigi insisif, otomatis berbeda dengan canines. Kalau canines berbentuk pinpoint, kalau insisif bentuknya garis. Premolar ada 2 poin, mungkin molar ada 3 atau 4 poin, karena bentuk insisal dan oklusal yang berbeda. Ukuran dan bentuk dari setiap bekas yang tampak sesuai dengan variasi ukuran dan bentuk gigi manusia. Jadi, kalau not a human bite mark, jadi human teeth didn't cause the pattern, jadi pola atau cedera berpola tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri yang merupakan karakteristik kelas dari gigi manusia. Nah, karakteristik kelas ini maksudnya adalah incisif, canines, ataupun premolar atau molar ya. Jadi ini bukan merupakan bekas gigitan manusia. Kemudian inkonklusif karena insufficient information, jadi tidak bisa disimpulkan karena informasi yang tidak cukup. Jadi ciri-ciri yang menunjukkan karakteristik kelas gigi manusia tidak lengkap, mengalami distorsi ya atau rusak ya atau tidak cukup jelas. Nah, ini adalah beberapa istilah yang menghubungkan ya atau linking a dentition to a human bite mark ya. Jadi dentition di sini adalah gigi dari suspek atau gigi dari tersangka yang berkaitan dengan human bite mark. Jadi bisa diklasifikasikan menjadi excluded, not excluded, atau inconclusive. Nah, excluded ini dinyatakan tidak mungkin sebagai penyebab bekas gigitan. Jadi gigi tersangka tersebut dinyatakan tidak mungkin sebagai penyebab bekas gigitan. Nah, bekas gigitan menunjukkan karakteristik kelas atau karakteristik individual yang tidak mungkin dihasilkan oleh susunan gigi suspek tersebut. Kemudian, not excluded as having made the bite mark. Jadi,
bekas gigitan dengan gigi tersangka itu match, jadi tidak dapat dikeluarkan sebagai penyebab bekas gigitan atau istilah lainnya adalah eh, kemungkinan ya gigi suspek tersebut yang menyebabkan bekas gigitan. Jadi tidak ditemukan perbedaan antara ciri bekas gigitan dan susunan gigi yang dibandingkan. Kemudian inkonklusif. Tidak ada informasi yang cukup untuk menentukan apakah bekas gigitan tersebut dapat atau tidak dapat disebabkan oleh susunan gigi tersebut. Oke, di sini apa ada yang belum absen ya? Saya dokter. Saya dokter. Kenapa tadi kok apa telat join atau gimana nih? Tadi saya pencet dari linknya kendala untuk masuk dokter, jadi harus pakai ID bolak-balik. Siapa namanya? Atas nama Isma Dian dokter. Oke, yang lainnya? Selamat Saya siang dokter, saya dokter. juga atas nama Audrey Gwen Harto tadi salah link Zoom dokter sehingga telat join. Makasih dokter. Dan siapa lagi? Saya dokter atas nama Indah Setia Bintang Utapaya tadi terkendala jaringan tidak bisa masuk juga. Oke, sudah ya. Yang join 58 ya. Yang join 58 tapi yang presensi 60. Harusnya ada satu orang yang Sepertinya ada yang mungkin jaringannya kayak keluar masuk gitu dokter, soalnya oh gitu. Oke, oke. Ya sudah, tolong divalidasi ya, Dek. Oke, kita mulai lagi. Oke, jadi sekarang evaluation of bite mark evidence ya. Nah, jadi ada evidence collection atau apa saja yang dapat kita kumpulkan dari suatu bekas gigitan atau suatu pola yang kita curigai merupakan bekas gigitannya. Jadi yang pertama, jadi di sini kita harus mengumpulkan dari dua sumber. Yang pertama dari bite mark itu sendiri dan yang kedua dari orang yang dicurigai. Nah, evidence atau barang bukti yang dapat kita kumpulkan dari bite mark ini ada pengumpulan DNA, kemudian kita ambil fotonya ya atau fotografi, kemudian kita cetak. Nah, kalau dari orang yang kita curigai atau suspek yang dapat dikumpulkan ada DNA ya, kemudian fotografi, jadi difoto giginya, dan exemplar of biting edge of the anterior teeth. Jadi suspek tersebut disuruh untuk menggigit misalnya model malam atau apa. Jadi untuk mencetak uh, biting edge itu maksudnya adalah uh, apa ya, insisal dari gigi anteriornya. Nah, ini ada pertimbangan umum, jadi dentition atau subject dentition. Nah, ini merujuk pada susunan gigi seseorang yang dicurigai atau suspeknya, yang mungkin atau tidak mungkin menyebabkan bekas gigitan tersebut. Kemudian odontologis, jadi entah ahli yang memang mempelajari tentang pergigian atau kita sebagai seorang dokter gigi ya yang mengumpulkan bukti dari pola luka atau bekas gigitan tidak seharusnya juga mengumpulkan bukti dari susunan gigi tersangka. Jadi lebih baik berbeda. Jadi yang bekerja di bekas gigitan sendiri dengan yang mengumpulkan data dari suspek itu sendiri juga harusnya berbeda orang. Odontologis yang melakukan perbandingan sebaiknya tidak mengetahui identitas tersangka maupun informasi tentang susunan giginya. Jadi penilaiannya bisa lebih subjektif. Nah, ini evaluation dari bite marks evidence. Yang pertama ada examination ya, pemeriksaan terhadap pola luka,
atau cedera yang berpola tersebut untuk menentukan apakah luka tersebut merupakan bekas gigitan atau bukan. Kemudian diinterpretasi dan dianalisis ya terhadap pola luka yang telah disimpulkan sebagai bekas gigitan. Jadi dianalisis dulu. Kemudian dibandingkan, comparison, antara bukti dari bekas gigitan yang memiliki nilai pembuktian yang cukup dengan bukti dari tersangka dan beserta dengan susunan giginya. Kemudian formation of opinions. Jika bukti memungkinkan mengenai apakah bekas gigitan tersebut dapat dikeluarkan atau tidak dapat dikeluarkan sebagai hasil dari susunan gigi tersangka. Maksudnya di sini adalah apakah bisa disimpulkan atau tidak kalau bite mark tersebut adalah memang dari gigi tersangka. Ini interpretation of a pattern injury as a bite mark. Jadi menentukan orientasi atau arah bekas gigitan dapat mencakup ya jadi misalnya menentukan posisi garis tengah atau midline lengkung gigi pada pola gigitan. Jadi ini penting dalam menentukan orientasinya. Jadi yang pertama ditentukan garis tengah atau midline-nya. Kemudian menentukan bekas yang dihasilkan oleh gigi tertentu dengan memeriksa morfologi anatomi tepi insisal dan pola permukaan oklusalnya. Jadi mana yang insisal, mana yang oklusal. Nah, kalau sudah ditentukan midline-nya, kan sudah jelas ya. Ini kira-kira yang di dekat midline adalah gigi anterior, yang menjauhi adalah gigi posterior. Menentukan area yang tidak memiliki bekas gigitan, yang mungkin disebabkan oleh gigi yang hilang, patah, belum erupsi, erupsi sebagian, atau posisi gigi yang tidak normal. Menentukan ciri yang menunjukkan adanya rotasi gigi, pergeseran pola gigi, atau kelainan yang lainnya. Melakukan analisis pengukuran secara manual atau dengan bantuan komputer terhadap karakteristik keseluruhan maupun detail bekas gigitan. Jadi pengukuran atau determinasinya dengan menggunakan cara manual ya atau digital. Jadi overlapping-nya secara digital juga bisa seperti itu. Menentukan adanya drag marks, abrasi atau goresan yang berkaitan dengan gigi tertentu akibat pergerakan saat proses menggigit. Selanjutnya, summary of the feature that form the pattern. Jadi dirangkum. Jadi di sini ada berdasarkan kelas karakteristik. Jadi misalnya ini adalah geligi gigi susu ya, atau geligi pergantian atau sudah permanen. Jadi di sini ada karakteristik individual atau karakteristik yang khas. Jadi adanya lengkung gigi yang khas dan juga adanya ciri-ciri per gigi yang khas. Ya, kemudian apakah ada anomali atau kondisi yang memang unik di sini? Ya. Kemudian dibikin suatu kesimpulan. Nah, ini adalah ABFO bite mark analysis dan algoritma cara membandingkannya ya. Jadi yang pertama ada luka berpola, ya belum diketahui bekas gigitan manusia atau tidak. Jadi masih bertanya-tanya, ditentukan dulu. Nah, selanjutnya kalau memang human bite mark, ya human bite mark, misalnya dicurigai human bite mark, nah, diteliti lagi apakah benar-benar not a human bite mark atau tidak bisa disimpulkan. Kalau not a human bite mark karena gigitan hewan atau luka karena benda, ya. Kalau inkonklusif ini buktinya tidak cukup untuk memastikan ini adalah bite mark. Misalnya lukanya terlalu rusak atau polanya tidak jelas. Nah, kalau human bite mark, apakah bekas gigitan memiliki nilai bukti yang cukup untuk dibandingkan dengan gigi tersangka? Kalau tidak cukup jelas, ya tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau sudah buktinya jelas ya, jadi bite mark dengan bukti yang cukup untuk dapat dibandingkan, ya dilakukan perbandingan antara bekas gigitan dengan gigi tersangka. Nah, ini juga dilakukan
oleh ahli yang lain ya. Jadi diverifikasi untuk mengurangi bias dari pemeriksaan tersebut. Nah, jadi kalau dentition-nya ini gigi tersangkanya excluded as having made the bite mark, jadi ini adalah susunan gigi tersangka tidak mungkin menyebabkan bite mark, atau dentition not excluded as having made the bite mark, gigi tersangka masih mungkin menyebabkan bite mark, kemudian inkonklusif, bukti tidak cukup untuk menyimpulkan. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi yang pink ini adalah model malam dari susunan gigi tersangka ya. Nah, kemudian ini misalnya saja ini yang model malam, yang model gipsum ya, sorry. Yang model gipsum ini adalah cetakan dari gigi tersangka. Jadi yang model malam ini merupakan bite mark-nya, maksud saya seperti itu. Oke, jadi di sini bisa dapat terlihat. Nah, gigi 26 sampai 27 ini kan tidak ada ya di sini ya, di bekas bite mark-nya ya. Nah, dibandingkan dengan gigi tersangka, ternyata tidak ada 26 dan juga 27. Kemudian dibandingkan pola oklusal dari molar, kemudian pola insisal dari insisif dan juga canines, oh ternyata cocok. Kemudian di regio bawah ya. Nah, ini 46 sampai dengan 47 juga tidak ada. Kemudian 35 sampai 37-nya juga tidak ada. Nah, dibandingkan juga dengan gigi tersangkanya. Oh, ternyata tidak ada. Jadi dapat disimpulkan ini sesuai. Oke, terima kasih. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua? Tidak ada yang merespon ini? Saya balik tanya loh, kalau nggak ada yang merespon. Mungkin tidak ada yang ditanyakan dokter dari teman-teman. Yakin? Yakin tidak ada yang mau bertanya? Oke, cuman mengangguk saja mana saya tahu kalau nggak lihat, kalau nggak mendengar suaranya. Ya sudah kalau gitu, selamat berlibur ya semuanya. Saya akhiri kuliahnya nggak apa-apa ya? Iya Iya, Dok. dokter. Oke, giliran begini aja kompak. Ya sudah kalau begitu, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima Terima kasih, kasih dokter. dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter.